Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan ruang hampa dimanapun teman-teman berada, masih bersama saya Idris Firmansyah, dimana pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang bernama Mbak Atika. Mbak Atika pada kesempatan malam hari ini akan menceritakan pengalaman Mbak Atika ketika semasa SMA, ketika Mbak Atika melakukan suatu kegiatan LDKS di suatu tempat di kurang lebih 2 jaman dari Surabaya. Bagaimanakah keseruan dan horornya cerita dari Mbak Atika? Jangan kemana-mana, tetap di ruang hampa. Ya, jadi ceritanya ini ketika Mbak Atika ini waktu SMA itu Mbak ya? Iya betul, jadi waktu itu aku SMA kelas 2. Jadi sebenarnya kalau untuk MDKS itu kan untuk OSIS aja. Cuman karena aku anak PMR, jadi aku harus ikut di sana sebagai tenaga kesehatan. Itu bukan untuk Bukan peserta berarti? bukan peserta. Itu jadi kejadiannya itu kalau LDKS kan 3 hari 2 malam. Kejadiannya itu berturut-turut selama 2 hari. Mungkin bisa diceritakan ketika pemberangkatan dari Surabaya itu seperti apa? Kalau untuk pemberangkatan ya seperti pada umumnya ya, tidak ada yang aneh. Cuman pada saat kita sampai ke villa itu kendaraannya nggak langsung menuju villa. Nggak bisa menuju villa langsung. Jadi kita harus jalan kaki dari bawah untuk menuju ke villa. Secara garis besar untuk villanya itu cukup luas. Ada 1 aula besar dan beberapa kamar. Untuk yang kamar-kamar itu diisi oleh siswa yang cowok-cowok. Untuk yang cewek itu semuanya dijadikan satu di dalam aula gitu. Jadi di singkat cerita di malam yang pertama itu karena villanya itu cukup jauh dari pemukiman warga, jadi suasananya juga sepi. Di situ ya biasa kalau cewek-cewek pada berisik. Terus aulanya itu kan gede banget dan jendelanya itu kebuka semua. Sementara di luar nggak ada penerangan sama sekali. Nah, di malam yang pertama itu semuanya belum tidur, masih ramai aja. Cuman di saat di tengah-tengah keramaian itu tiba-tiba aku melihatnya itu ada cahaya gitu yang lewat. Itu di luar apa di dalam? Di luar. Di luar. Padahal di sana nggak ada pemukiman warga, tapi ada cahaya yang lewat. Oke lah, aku abaikan mungkin orang lagi main center atau apa. Terus karena aulanya itu penuh, akhirnya aku dan beberapa teman memutuskan untuk menggunakan ruangan yang kosong tanpa tahu sebenarnya itu ruangan apa. Singkatnya oke lah, kita masuk ke situ. Terus di sana ada banyak tumpukan kasur. Terus kita beberapa lama di situ, santai lah, biasa ngobrol-ngobrol. Terus waktu kita mau tidur, kita bukain satu-satu kan kasurnya buat ditata. Ternyata di beberapa kasur itu udah banyak bercak darahnya. Akhirnya karena masih SMA juga, takut semuanya lari keluar. Karena kita telat masuk aula, akhirnya beberapa temen itu tidur di depan aula, termasuk aku. Semuanya tidur di situ dengan satu pembina. Terus tidur, terus aku bangun tengah malam. Kebangun aja. Terus aku melihat ada mbak-mbak itu jalan gitu, ngiterin kita yang lagi tidur. Satu ini gini, lihat aja sih, karena takut ya, karena itu istilahnya pengalaman pertama aku lihat hantu yang kayak gitu loh. Akhirnya ya udah aku pura-pura tidur. Sosoknya itu seperti apa Mbak ini? Pakai baju putih, terus rambutnya itu agak acak-acakan, terus agak besar gitu, kelihatannya agak besar gitu. Terus dia pelan aja lewat gitu di antara orang-orang yang pidif, pelan aja gitu. Terus karena aku takut ya aku merem lagi gitu loh.
sampai aku nggak berani cerita ke siapa-siapa, termasuk pembinaku juga aku nggak cerita. Terus oke lah, kita berkegiatan paginya seperti biasa, nggak ada yang aneh di pagi hari itu. Cuman karena aku anak kesehatan, terus yang ikut itu cuman 2 orang dari PMR, jadi satu itu di luar dan satu itu jaga anak yang sakit ini tadi. Dan malam itu malam api unggun. Kalau dari denahnya ini tuh aula, terus ini tuh tempat aku tidur tadi di depan aula, terus di sini ada balkon, terus di depannya itu halaman luas itu, dan api unggunnya itu dilakukan di luar di depan balkon, agak jauh turun. Karena semuanya keluar ikut acara di api unggun, cuman aku berdua sama temanku yang sakit itu tadi. Oke lah, aku jagain temanku yang sakit itu tadi Kak. Biasa aja, terus dia tidur, terus aku karena pengen tahu acara api unggunnya itu kayak gimana, akhirnya aku keluar dari aula itu tadi. Kayak karena aku pengen lihat acara api unggun itu, akhirnya aku keluar dari aula, keluarlah lewat pintu ini, terus aku belok kan, harus belok kan kalau untuk lihat api unggun dari balkon. Saat belok itulah berhenti, aku nggak bisa ngomong apa-apa, udah matung gini aja karena aku lihat pocong di depan aku. Pas gini. Ya jaraknya itu cuman sekitar 2 meter, dan senyata itu bentuknya. Itu membelakangi kamu apa hadap Aku wajahnya gimana? wajahnya itu aduh udah gak karu-karuan lah bentuknya, terus gelap banget mukanya. Ini kalau aku kafan tuh putih, kan itu udah gak putih lagi, Kecoklat-coklatan gitu mungkin ya. kayak gitunya. Terus karena udah kaget, terus itu pertama kalinya juga aku lihat Situan dekat itu. sedekat itu, akhirnya diem gini, udah diem aja, terus akhirnya lari, putar balik dan lari ke ruangan itu tadi, ke aula itu tadi buat nyamperin temanku. Dan di gedung itu udah gak ada orang sama sekali, guru pun gak ada. Akhirnya ya gimana, kita cuman berdua di dalam gedung. Terus aku habis lihat hal yang kayak gitu, kita akhirnya coba untuk kabur dari tempat itu lewat pintu yang lain. Biar kan kalau dia kan ada di dekat balkon kan, akhirnya kita lewat ke tempat yang lain, lewat pintu lain, muterin gedung, barulah ke api unggun itu tadi gitu. Terus akhirnya aku ceritakan dan ke pembinaku, terus dia cerita ternyata di depan sila yang kita tempatin itu ada kuburannya sesepuh di situ. Aku nggak tahu apakah ada teman-teman yang melakukan sesuatu hal, tapi harus aku yang lihat sebagai suatu peringatan gitu loh. Akhirnya aku putuskan pada saat pagi sebelum pulang itu untuk berziarah dulu ke situ. Tapi nggak sampai ada yang kesurupan atau apa gitu? Nggak ada. Kalau untuk kesurupan nggak ada. Cuman ya aku aja yang lihat. Terus respon dari kakak pembina itu seperti apa? Respon dari kakak pembina itu mencoba menenangkan sih, karena bilangnya sih ya hal-hal kayak gitu pasti ada. Mungkin dari teman-teman ada yang nggak permisi atau melakukan apa, akhirnya ya itu diminta untuk ziarah saat pagi itu sebelum pulang gitu ya? Sebelum pulang, istilahnya untuk pamitan lah, ngasih doa lah istilahnya ya. Terus yang lebih menarik lagi, tadi kan ada di kasur ada bercak darah. Nah itu gimana? Darahnya siapa kok sampai di kasur? Itu masih menjadi misteri, karena aku tanya pun
Dari pembinaku itu nggak berani jawab gitu, darah Tapi pembina itu ngerti sebenarnya tahu. itu darah teman-teman apa darah yang lain gitu kan. Ya, karena itu kan kalau seumpama itu ada di overlap satu kasur mungkin bisa jadi darah mens atau apa Iya, betul. kayak gitu. Cuman itu ada di beberapa dan itu di ruangan yang emang nggak ditempatin. Iya, mungkin itu juga salahnya karena kita masuk situ nggak permisi. Hingga pada akhirnya memang Atika dan teman-teman ini nggak ngerti tempat itu digunakan untuk apa, nggak ngerti. Nggak tahu. Kakak pembinanya Kakak pembinanya juga nggak bilang. nggak bilang. Nggak bilang, cuman jangan di situ. Gitu. Jangan tidur di situ. Terus makanya kita tidur di luar. Berarti ada mungkin salah satu hubungannya dengan tempat ruangan tadi itu mungkin Mbak Atika. Bisa jadi mungkin nggak suka kalau ruangan itu ada yang mau masuk. Ditambah lagi ada bercak darah tadi itu. Perlu ditelusuri. Iya kawan-kawan, itu dia cerita dari Mbak Atika. Mulai dari Mbak Atika dihantui oleh sosok wanita yang berambut acak-acakan hingga ditemui sosok pocong yang sudah acak aduk dan tubuh sudah berwarna kecoklatan seperti itu ya. Tentunya teman-teman mungkin bisa ambil hikmah dan petik pelajaran daripada cerita Mbak Atika. Ya mudah-mudahan Mbak Atika dan keluarga senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dilindungi dari hal-hal yang jelek di sekitar Mbak Atika. Sekian, saya Idrus Firmansyah. Tentunya teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan konten-konten yang menarik dan horor-horor lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.